sesuatu yang indah dalam kehidupan kita semua. Dia sangat baik, Dia sungguh baik. Dia datang ke dunia ini ya Tuhan untuk menebus kita semuanya. Haleluya. Rencana-Mu indah ya Tuhan Yesus. Makan sama-sama. Katakan rencana yang indah.
Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang pagi ini hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pagi ini semua kami siap diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang mengendangkan kedua belah tangan-Mu untuk menyatakan kemurahan-Mu ada di tempat ini. Kemurahan-Mu ada di tempat ini. Kemurahan-Mu ada di tempat ini. Dan siap untuk memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap dengan firman Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Mari kita mulai silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Pagi ini kita bersyukur kita ada di bulan Desember. Dan di Alpha Center setiap bulan Desember, every Sunday Christmas. Amin. Setiap minggu adalah Natal bagi kita semua. Amin. Sebab itu kami rindu setiap saudara, setiap hari Minggu Anda boleh pergi dan mencari jiwa bagi Tuhan. Amin. Kita nggak ngundang jemaat gereja lain, karena jemaat gereja lain namanya sudah terdaftar di surga. Tapi kita cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya rindu membawa jiwa supaya mereka terdaftar di sorga juga. Amin. Katakan sekali lagi, saya rindu membawa jiwa supaya ada upah saya di sorga. Amin. Ya, pekan ini Tuhan berikan firman buat kita, yaitu tentang musim yang baru. Katakan sama-sama, musim yang baru. Saudara, Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan itu menciptakan atau menyediakan musim demi musim dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab banyak mencatat tentang musim demi musim. Ya, ada musim panen, ada musim menanam, ada musim panas, ada juga musim dingin, betul ya? Bahkan kalau kita boleh sadari, di awal tahun ini, Tuhan izinkan setiap kita dapat surprise ketika memasuki bulan Maret. Ternyata Indonesia juga harus masuk namanya PSBB. Di mana pandemi bukan hanya di luar negeri, tapi pandemi itu juga ada di Indonesia. Betul ya? Saya percaya itu ada sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kurang lebih 1 tahun ini, ada satu pola yang baru, ada situasi yang baru yang berubah dalam kehidupan kita. Ada kebiasaan yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya musim juga. Ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Wahyu pasal 21. Kita akan baca sama-sama di dalam ayat yang ke-5. Wahyu 21, kita akan baca sama-sama di dalam ayat yang ke-5. Ya. Ini ayat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras ya. Wahyu 21 ayat yang ke-5 kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya. 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang pagi ini saya begitu bergairah untuk membagikan firman Tuhan ini, karena pesan firman Tuhan ini yang luar biasa. Firman Tuhan berkata begini buat kita semuanya pagi ini. Nanti yang setuju katakan amin. Amin. Lihatlah, firman Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Sudah bangunkah?
Saya ulangi lagi. Kalau Anda setuju dengan firman ini, bahwa firman ini berkata buat saudara, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru bagimu. Cepat-cepat Anda katakan amin. Amin. Oke, saya akan bacakan lagi. Firman Tuhan berkata begini, lihatlah aku menjadi segala sesuatu baru. Amin. Dan saya begitu mengaminkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini disertai dengan kalimat berikutnya yang berkata begini. Ya. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau Tuhan ngomong itu pasti tepat dan benar. Yang setuju katakan amin. Tapi Anda melihat di sini, Tuhan pasti tepat dan benar perkataannya. Amin. Tapi mengapa Tuhan harus berkata, tuliskanlah ini? Kalau hari ini saya berkata kepada saudara, saya sedang menuliskan firman ini di hati, pikiran, dan jiwa saudara. Bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu dan dalam hidupku. Amin. Dan firman Tuhan berkata, ini bukan sembarang firman. Tapi ini sesuatu yang benar, yang tepat, dan benar. Nah, satu hal yang saudara saya harus sadari bahwa ada musim-musim dalam kehidupan ini yang didesain, dirancang oleh Tuhan. Saudara percaya pandemi juga rancangan Tuhan? Saudara percaya pandemi juga skenario Tuhan? Amin. Iya, jadi saya lihat kita harus sadar bahwa ada musim-musim dalam kehidupan ini yang dirancang oleh Tuhan. Ya, Alkitab mencatat ada beberapa musim dalam Alkitab. Secara cepat saya akan tunjukkan. Ada musim panas, ada musim menabur, ada musim panen, musim menuai, ada musim dingin. Ya. Dikatakan dalam Amsal 20 ayat yang keempat, ada musim dingin si pemalas tidak membajak orang malas. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ada musim dingin dan ada musim menuai. Ternyata musim dingin itu musimnya orang kerja. Ya. Berikutnya, ada musim mengirik, musim memetik, musim menabur. Imamat 26 yang kelima. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Amin. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang jujur saya pagi ini begitu bergairah sekali untuk membagikan ini buat saudara. Yang berikutnya, ada musim yang dikatakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-15. Itu disebut dengan musim semi. Bukan semi ya. Musim semi. Tahu musim semi? Habis gundul, lalu tiba-tiba bersemi kembali. Nah, wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya, kebaikan raja, seperti awan hujan musim semi. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Tuhan menjadikan musim demi musim di dunia ini? Ya, untuk apa? Pernah nggak saudara bayangkan, saudara renungkan, kenapa sih Tuhan harus izinkan saya masuk ke dalam satu musim, ya, di mana saya harus berjuang, saya bergumul, ya, di small group ada yang cerita, motor rusak terus. Ya. Orang bilang gini, kok celaka kok nggak habis-habisnya? Bilang sama-sama, itu musim. Amin. Ada orang bilang gini, kok ada ya musim, kok saya nih sulit dan sulit terus. Bilang sama-sama, itu musim. Amin. Kalau suatu saat Tuhan akan bawa saudara kepada musim yang berbeda. Amin. Ada musim saat di bawah. Ada saatnya di mana saudara harus berlelah-lelah, bercerai payah, Anda bergumul, baik dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan keuanganmu, bahkan dengan kendaraan dan motormu. Anda percaya, itu musim yang desain Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan menjadikan musim demi musim? Nah,
Saya tuliskan di sini, musim demi musim itu berbicara tentang, perhatikan, pergantian atau perubahan. Amin. Musim itu bicara tentang pergantian atau perubahan. Ingat ya, ada musim apa nih? Wah, musim panas. Artinya apa? Berganti dari musim dingin jadi panas. Ya. Waduh, musim kelimpahan ini. Apa artinya musim kelimpahan? Dari musim kekurangan jadi kelimpahan. Wah, musim apa ini? Musim hujan. Apa artinya musim hujan? Dari musim kemarau jadi musim hujan. Ngerti ya? Artinya apa musim? Pergantian. Perubahan. Nah, yang kedua, musim demi musim itu juga berbicara tentang permulaan yang baru. Katakan sama-sama, musim demi musim arti permulaan yang baru. 2, 3. Permulaan yang baru. Saudara lihat, ya. Ketika saudara habis mati masa pandemi, lockdown, PSBB sekian waktu. Wah, setelah itu ada sesuatu yang baru. Contoh, ya, itu PSBB kemarin. Ibu-ibu yang tidak pernah masak pun, ya, orang yang biasa bekerja kantoran, tidak pernah jualan nasi kuning, langsung berubah jadi jual nasi kuning. Betul kan? Orang yang tidak pernah jualan, ya, cabai, jual darah. Orang yang kerjanya cuma cocok tanam. Wah, dia memulai sesuatu yang baru. Apa? Wah, ternyata ini peluang bisnis juga ini. Saya jualan bibit cabai. Ya, itu ada sesuatu yang baru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara dan saya harus lakukan ketika, ya, kita berada di musim yang baru? Jika musim yang baru itu artinya adalah pergantian atau perubahan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah. Katakan sama-sama, saya harus berubah. Halo? Berubah? Harus berubah. Dan kalau musim artinya adalah pergantian atau perubahan, maka ketika Tuhan bawa kita di musim yang baru, itu artinya kita harus, katakan sama-sama, harus berubah. Saya harus berubah. Amin. Contoh, di musim dingin, ya, kita harus pakai tebal. Tapi tiba-tiba musim itu berubah, sudah bukan musim dingin lagi, tapi musim panas, musim kemarau. Pertanyaannya adalah, kita masih harus pakai pakaian tebal lagi? Tidak. Tapi kalau mau ya silahkan. Paling keringetan. Satu. Yang kedua, orang bilang ada yang berubah orang ini. Mungkin terlalu kedinginan, error. Betul ya? Betul tidak? Mau berubah tidak? Mau berubah tidak? Itu seperti ini, seperti Anda dari musim dingin, lalu berubah ke musim panas, tapi Anda nggak mau lepas jaket. Sudah kepanasan pakai jaket. Panasan pakai jaket, berarti ada yang error. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mau berubah, itu artinya error. Ya, saya tanya, demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Hidup kita sebagai anak Tuhan saat ini ya seperti ini. Ada satu pertanyaan di sini bagi keluarga Alpha Center. Saya mau tanya, sudah berapa lama Anda di Alpha Center? Sudah berapa lama Anda ada di tempat ini? Pertanyaannya, apa perubahannya? Saya ulangi ya. Sudah berapa lama Anda bergereja? Sudah berapa lama Anda digembalakan di tempat ini? Anda masuk gereja, Anda duduk, mungkin di bangku tahun ke tahun. Dari minggu, dari bulan ke bulan. Sampai kursinya itu bolong, saudara. Tapi pertanyaannya, perubahan apa yang saudara dan saya sudah alami? Ya. Atau mungkin kalau jemaat terlalu dekat ya.
Sudah berapa lama Anda jadi pengikut Yesus? Sudah berapa lama Anda ngaku Kristen? Sudah berapa lama Anda kantongi KTP dan KTP-mu itu tulisannya adalah agama Kristen? Saya mau tanya, apa perubahan yang saudara sudah lakukan? Halo? Saya tanya baik, apa perubahan yang saudara sudah lakukan? Kalau saudara tidak berubah, kalau saudara tidak merespon untuk pantesan saudaraku. Pantesan di luar sana orang susah untuk percaya Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak berubah. Amin. Seringkali terjadi konflik dalam keluarga kita. Suami dan istri berantem karena kita nggak mau berubah. Amin. Amin. Saya bertanya ini bukan hanya untuk saudara sendiri. Saya juga menanyakan ini buat diri saya sendiri. Sudah berapa lama saya jadi pendeta? Sudah berapa lama saya melayani Tuhan? Pertanyaannya, perubahan apa yang saya sendiri alami dan jalani bersama dengan Tuhan? Kalau saya nggak berubah, kan pelayanan ini mau berubah. Mungkin istri saya juga stres lihat saya. Betul? Bahkan mungkin istri saya berkata gini, udah kita capek, nggak usah jadi pendeta. Kita gulung tikar saja. Betul. Kalau gulung tikar saya juga bingung mau jadi apa, saudara. Ya. Tetapi saya memutuskan dalam hidup ini saya harus berubah. Itu sebabnya, maka di musim yang baru itu, lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Dan kita akan memasuki namanya musim yang baru. Amin. Mari sama-sama kita harus berubah. Mau berubah? Mau berubah? Pasti engkau lihat sesuatu yang dahsyat bersama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Sekarang yang kedua. Apa yang harus kita lakukan di musim yang baru? Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, 2021 masih misteri buat kita. Gak usah tanya peramal. Ya, tahun 2021 jadi apa? Gak usah tanya. Hidup oleh firman saja engkau akan lihat. Amin. Apa yang mesti kita lakukan? Tadi yang pertama berubah. Ya, kalau dulu Anda jadi orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, sekarang jadilah orang Kristen yang suka baca Alkitab. Amin. Kalau dulu engkau nggak punya waktu untuk berdoa, sekarang waktunya Anda ambil waktu untuk berdoa. Oke? Nah, apa yang kita lakukan di musim baru ini? Jika musim kedua artinya adalah permulaan yang baru, maka sekarang yang kedua, kita harus memulai hidup yang baru. Amin. Mau memulai hidup yang baru? Mau memulai hidup yang baru? Mari sama-sama katakan, saya memulai hidup yang baru. Amin. Haleluya. Saudaraku, contoh begini. Setelah musim menanam, setelah orang nanam, orang pasti akan tiba saatnya di mana dia akan menuai hasil tanamannya. Setelah musim panen itu selesai, masa orang panen terus? Nah, ya. Apakah orang tidak kembali mulai, oh yuk saya mau nanam lagi. Habis panen, selesai orang masih tetap panen, tidak mungkin. Orang pasti akan berpikir untuk dia panen lagi ya. Habis menuai, habis panen, orang tidak mungkin panen terus. Dia harus berpikir bahwa dia juga harus menanam kembali supaya dia bisa panen. Nah, saya berkata demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, hidup ini enggak hanya kita panen-panen saja. Ya, hidup ini enggak cuma kita menikmati saja. Tapi ada saatnya kita juga harus menabur. Amin. Sekarang saya mau tanya sudah berapa lama Jemaat Alpha Center Anda ada di Alpha Center? Ya, saya lihat berapa orang yang sudah bertahun-tahun ada di tempat ini, ada di gereja ini. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau memulai yang baru? Enggak, saudara. Enggak mesbah doa, enggak grup, dan kemis. Padahal Senin enggak ada kebaktian. Hanya kemis. Kemis itu pun small group enggak datang juga. Saya tidak sedang menyindir siapapun, ya. Di Alpha Center ini nggak ada kalimat sindir-sindiran. Yang ada di tempat ini adalah ayo kita mulai sesuatu yang
baru. Ada orang berkata begini, ayo doa. Doa di mana-mana bisa. Sambil nyetir bisa berdoa, sambil jalan bisa berdoa. Ini orang yang tidak mau memulai sesuatu yang baru. Anda memang bisa doa sambil naik motor bisa. Tapi Anda tidak akan pernah hubungan pribadi Tuhan. Amin. Amin. Saya enggak bilang jemaat saja ya. Saya bilang kami jadi hamba Tuhan. Banyak kok hamba Tuhan yang enggak suka berdoa. Banyak kok hamba Tuhan yang enggak suka baca Alkitab. Banyak enggak? Banyak. Dari mana? Tahu. Dari khotbahnya. Amin. Dari omongannya. Yang diomongin game, yang diomongin bisnis online. Iya kan? Yang diomongin kekhawatiran hidup, yang diomongin hanya kesulitan. Dia nggak pernah cerita tentang mujizat. Dia nggak pernah cerita tentang pertolongan Tuhan. Dia nggak pernah cerita bagaimana Tuhan bisa mengubah air jadi mung. Artinya nggak hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara tahu kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin Anda ada seorang pengusaha. Mungkin Anda seorang karyawan. Anda sebagai pekerja biasa yang gaji saudara mungkin tidak terlampau besar. Tapi ketika saudara mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mulai melihat ada mujizat dalam bisnis saudara. Amin. Ada bisnis yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa menghasilkan uang karena keringat, karena otot saudara, karena perjuangan saudara, itu biasa. Karena orang dunia di luar sana melakukan hal yang sama. Kalau Anda kerja keras dan Anda tidak menjadi kaya, Anda rugi besar. Karena orang dunia juga melakukan hal yang sama. Amin. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Kita kerjanya tetap kerja keras. Amin. Kita bukan seperti orang malas, tapi yang membedakan kita adalah ketika kita bekerja, kita disertai Tuhan. Amin. Tidak ada kesombongan yang kita miliki pada waktu kita kerja. Kenapa saudara? Saudara merasa semua yang kau kerjakan itu bukan karena kekuatanmu, tapi itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak orang kerja, wah setengah mati, kerja setengah mati. Begitu pulang sampai rumah istri dihajar. Saya bisa bawa uang ini karena saya. Kamu bisa makan karena saya. Kenapa kita begitu? Karena kita nggak melibatkan Tuhan. Kan? Karena kita merasa semua kerja kita itu karena kita. Kita lihat, kita kerjakan itu karena Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara melibatkan Tuhan, engkau ya untuk memulai dengan Tuhan. Anda mau bisnis pagi, Anda bangun dan menyembah Tuhan. Tuhan, berkati aku. Tapi kita datang bukan cuma minta berkat, tapi kita datang untuk fellowship dengan Tuhan. Saudara percaya kalau Anda datang sama Tuhan, belum Anda datang, sudah tahu maksudmu apa. Betul ya? Pernah nggak saudara datang tiba-tiba ada tamu datang nih. Selamat siang, Pak Anto. Oh ya, selamat siang. Ada apa? Pak Anto langsung ngomong begini. Biasa, sudah tahu saya. Pernah sudah ketemu gitu? Pernah ya? Lagu lama. Ya, paling dia datang nanti ujung-ujungnya pinjam. Betul nggak? Dengar, kalau saudara bisa lihat orang yang datang sama saudara, apalagi Tuhan, Anda datang itu jangan bawa sekudang permintaan. Sebelum Anda duduk ngomong Tuhan, Tuhan sudah tahu. Basi dah. Ya kan? Seperti anak saya kalau datang, papi ganteng deh. Loh, saya dari dulu tuh udah ganteng, saudara. Jadi kalau anak saya itu bilang deh, papi ganteng deh, kan basi, saudara. Ya, ini contoh saja ya. Papi baik deh. Saudara jadi saudara mikir apa? Pasti ada
Paham maunya. Betul ya. Tapi papi, ya saudaraku, setiap ayah, setiap papa, ketika anaknya gombal, papi baik deh. Sini, aku pijitin ya. Papi haus ya, Saya bikinkan air minum ya, diambilkan air dari kulkas. Wah, dia bikinkan es. Namanya anak yang mau berikan yang terbaik sama papinya. Papinya ngerti nggak? Makasih ya. Pi, ini bulan Desember, Pi. Bulan Desember, Pi. Kenapa bulan Desember? Papinya pura-pura? Tidak tahu. Kenapa bulan Desember? Kan waktunya kita beli baju baru. Natalnya kita bulan ini 5 kali, Pi. Beli baju 5, Pi. Saudara bisa bayangin, waktu Anda dengar anakmu ngomong kayak begitu, Anda bilang ini, pinter anak ini. Di satu sisi kita mikir gini, sayang juga keluar duit ini. Tapi sudah kena sogok, saudara. Ya, betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, itu sudah tahu. Kita. Matius pasal 6 ada begini. Bapamu di sorga tahu kamu pengen punya rumah baru. Bapamu di sorga tahu kamu pengen punya motor baru yang enggak mogok-mogok itu. Katakan amin boleh ya. Amin. Ya Tuhan itu tahu. Tapi yang Tuhan pengen itu jangan cuma datang sama Tuhan. Tuhan pengen motor, Tuhan pengen motor. Kalau Tuhan kasih motor, pasti aku akan rajin sembahyang. Tuhan bilang nih. Oh, model kita itu kan model-model nggak setia. Ya kan? Oh Tuhan, kalau Tuhan kasih mobil nanti Tuhan, aku jemput semua di Ambawang. Langsung. Malaikat di surga ikut-ikutan. Gitu, saudara. Gombal. Ya kan? Ntar nanti aku rajin sembahyang. Hujan nggak datang. Ini jemaat balas dendam semuanya. Kemarin yang datang cuma ini balas Alfasen. Dalam nama Yesus nggak ada. Makanya mobil. Ya kan? Hujan. Ini Alfa Center. Kita sama-sama mulai, saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma datang minta-minta. Tuhan sudah tahu. Kita itu butuh kendaraan, butuh rumah, butuh keuangan. Butuh apa? Tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita memulai satu kehidupan yang baru. Yuk datang sama Tuhan itu bukan minta. Tapi puji dia. Tuhan engkau baik. Tuhan engkau luar biasa. Nyanyi. Semua baik. Sama-sama. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan berarti. Amin. Waktu saudara bilang semua baik, Anda datang, Tuhan engkau baik. Tuhan bisa membuat hidupku jadi berarti. Saudara puji Tuhan, saudara agungkan Tuhan. Tanya hati Tuhan luluh apa tidak. Amin. Makanya gini saudara, kalau saudara belajar mengenal sama Tuhan, saudara akan kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Tuhan itu digambarkan kita dengan papa kita. Memang agak disayangkan seringkali kita punya papa yang rusak. Betul ya? Papa yang gak peduli. Ya. Papa yang gengsi main sama anak-anak. Betul gak? Papa yang jaim. Anaknya datang tuh. Oh iya Pak. Gitu. Ada model papa begitu. Apa? Nah sopan kamu. Tapi ada papa-papa yang Anda lihat. Dia bisa bermain dengan anak-anak. Amin. Bahkan kadang-kadang
papi jongkok papi jadi kuda. Aku yang naik. Enggak papanya. Enggak. Dan saya percaya Bapa di surga itu sama dengan hati Bapa yang baik yang ada di bumi ini. Kalau kau punya hati yang baik, di surga Bapa yang baik. Amin. Dia peduli, dia sayang. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, dia nggak buang kita. Amin. Tapi dia pengen kita balik dan bertobat. Cuma jangan lama-lama. Betul tidak? Tuhan pengen kita mulai sesuatu yang baru. Amin. Nah, sama. Bagaimana kita bisa baru? Kalau kita memulai sesuatu yang baru. Kita tidak akan pernah bisa berubah sampai kita sendiri berubah. Amin. Saya merasa ketika memulai pelayanan di Alpha Center ini, jemaat-jemaat yang lama tahu bagaimana kita memulai pelayanan ini ya. Dari tahun 2003 kita jatuh bangun. Sampai akhirnya kita ada di tahun 2020 ini. Dan saya menemukan, apa saudara? Keputusan untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Saya dulu enggak bisa begini, saudara. Shalom, saudara, enggak bisa. Orang Jawa. Shalom. Anda bisa bayangkan digembalakan oleh orang Jawa. Shalom. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Shalom. Enak enggak gitu? Tapi kenapa saya harus begini, saudara? Saya juga berusaha untuk berubah. Saya memulai sesuatu yang baru yang tidak biasa. Amin. Dan ini butuh keputusan. Amin. Dulu waktu saya kuliah, saya paling stres, saudara. Ada dosen saya tuh kalau khotbah begini. Shalom alaihim. Aduh, kok enggak ada semangat hidup ini saya bilang. Jadi begitu, mari kita membuka kitab kita. Itu sih, mari kita tidur. Ya, itu sama itu ya. Mari kita membuka. Kayak kita dengarnya begini, boboklah. Apalagi judul khotbahnya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tema adalah padang ama gosok. Ya. Tapi saya berusaha bagaimana caranya. Saya pengen berubah. Saya pengen maju. Saya cari figur. Dan Tuhan tuntun saya, Tuhan temu dengan mentor yang bisa membimbing saya. Gimana caranya latihan? Tidak ada orang yang tahu. Tapi kamar mandi itu jadi. Saya selalu masuk kamar mandi, kenceng-kenceng saya teriak-teriak sendiri. Salah khotbah pun air diam aja. Shalom saudara-saudara, amin katanya. Saya belajar karena saya memulai sesuatu yang baru, termasuk belajar doa. Ya, pendeta enggak sudah. Ya, belajar berdoa. Makanya karena saya tahu saya ini orang yang dikasih kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau di rumah saya lagi berdoa, doanya salah, saya enggak ketawa, saudara. Karena saya tahu, saya waktu dulu belajar tidak ada yang menertawakan saya. Waktu anak saya pertama kali berdoa, ayo doakan. Tuhan terima kasih. Mau tidur ini, saudara. Mau tidur. Tuhan terima kasih makanan dan minuman ini. Lo mau tidur doanya makanan dan minuman ini. Ya. Makanya kalau di small group, ayo pimpin doa. Ada yang doa. Saya tidak berani ketawa, saudara. Kenapa? Kalau makan itu nggak enak ketawakan. Saya undang misalnya kan. Antok maju ke depan. Saudara bisa berdiri di sini itu puji Tuhan. Itu gemeternya dari situ ke sini itu luar biasa loh. Anda aja belum coba. Amin. Sampai suatu saat kalau Anda coba, mari saya panggil misalnya kan. Pak Philip maju ke depan. Pimpin doa. Wah, di sana sudah dirancang. Doa Bapak, terima kasih saya akan doa ini. Sampai di sini, mari kita berdoa. Lang semuanya. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk memulai hidup yang
baru. Amin. Ayo wanita-wanita, kalau pasanganmu belum suka berdoa, nggak suka berdoa, ayo kamu doa dulu. Kalau suami belum aktif dalam pelayanan, engkau mulai banyak doa. Amin. Jangan banyak Facebookan. Lebih banyak Facebookan daripada doanya. Makanya pergumulannya nggak selesai-selesai. Ya, musimnya nggak ganti. Tidak punya kekuatan untuk keluar dari musim itu. Kalau saat ini bergumul dengan pasanganmu, wah kok keras sekali, kok susah lagi dibengkok ini, memang sudah tua itu agak bengkok, agak bengkok ini saudara. Makanya doanya harus lebih banyak, amin. Baca Alkitabnya harus lebih banyak. Ini baru 3 baris sudah amin. Jangan, amin, amin. Saya kemarin ketika nemani anak-anak dekor, saya coba buka di YouTube, bagaimana caranya membuat styrofoam ini bisa dibengkokkan. Ya, ada bikin huruf melengkung sekali. Saya coba dilengkungin patah. Dilengkungin patah. Ini kayak bapak-bapak. Ayo Pak ke gereja patah dia. Pak, baca Alkitab, apalagi katanya patah dia. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya untuk membengkokkan ini, Saudara? Saya belajar di YouTube. Oh, rupanya diinjek-injek dulu. Diinjek-injek, digebukin gitu. Lalu setelah digebukin, begitu empuk dilipat begini. Mau coba? Coba sama suamimu di rumah. Maksudnya bawa dalam doa. Amin. Jangan dipangkongin gitu, saudara. Apalagi kalau suami datang-datang, itulah kau laki-laki dalam berdoa, Anda mau kerja. Selesai rumahmu. Suamimu tidak mau ke gereja, betul enggak? Tapi belajar lembut, jinak-jinak merpati. Yeah. Ya Anda berdoa lembut. Selamat siang Pak. Wih, tumben istri gini. Suami langsung melotot ini. Tumben. Tapi engkau bisa jadi lembut. Ya, padahal perawakannya garang, saudara. Tapi karena firman Tuhan engkau bisa berubah. Katakan amin. Ada ibu-ibu yang saya lihat di tempat itu banyak diubahkan. Ya. Dulu waktu datang saya lihat kenceng. Ngomong itu enggak pernah ngerem. Saya sampai sama Ibu Gembala kalau kunjungan ini stres. Ya itu tak kayak styrofoam yang kaku itu. Satu-satunya cara memang digebukin, buak. Ya, amin. Nah, tempat dibentuk small group dan mesbah doa. Kita punya small group itu tempat. Memang di situ unik-unik. Mari Pak Purba bersaksi, mungkin lewat dulu, baru pertama kali, nah, itu biasa. Lihat kanan kirinya, itu semua begitu modelnya dulu. Amin. Kita di small group itu coba perhatikan. Ayo silakan, ibu pas. Mana ada pas? Orang disuruh apa berkatnya pas kata. Tapi hari ini saya melihat jemaat Tuhan. Amin. Kita belajar memulai sesuatu yang baru, makanya bisa baru. Ya, sekarang pertanyaan kita, berapa lama kita jadi ikut Yesus? Kalau kita ikut Yesus dan tetap tidak mau memulai sesuatu yang baru, enggak akan pernah bisa berubah. Amin. Kita butuh komitmen. Butuh komitmen. Kalau Anda tidak komitmen untuk cari Tuhan, tidak bisa. Ada yang bisa menarik Anda datang komitmen kalau bukan diri saudara. Kasih buat. Ya. Van, ini dulu datang ke gerejanya juga Senin Kemis juga ya. Doa saya tiap. Lalu kalau ketemu, kemana Pak Afan? Ke rumah Mama. Kalau sudah ke rumah Mama itu pendeta ya. Tapi hari ini kita bisa komitmen ada di tempat ini karena siapa? Karena kita mau ikut Yesus dan memulai sesuatu yang baru. Amin. Ya, saudaraku, saat ini di musim yang baru ini apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita harus berubah. Tapi yang kedua, kita harus memulai hidup yang baru. Amin. Mulai hidup yang baru, saudara. Yuk mulai. Kalau Anda tidak biasa baca Alkitab, saya ingin kalau Anda
Teruskan untuk tertanam bersama-sama dengan kami di Alpha Center. Ayo putuskan baca Alkitab. Amin. Karena ini yang mengubah. Kalau ingin spirit dengan kita, kalau saudara pengen, ayo tumbuh sama-sama dengan kita. Tidak ada yang bisa mengubah saudara kecuali firman dan hidup saudara, keputusanmu. Amin. Ini loh yang mengubah. Ini yang mengubah. Yang kau baca ini mengubah. Jujur, kalau saudara sakit, saya mau tanya, ya. 3 minggu yang lalu, beberapa kita sakit luar biasa. Saya mau tanya, bisa nggak baca Alkitab? Ayo. Ada yang bisa, ada yang setengah mati. Baca Alkitab ya, jangankan baca Alkitab, Pak. Buka kepala dan mata saya ini payah-payah. Betul nggak? Iya. Jujur gitu loh, dari tertawanya udah kelihatan. Ya? Buka mata aja payah-payah Pak, apalagi nilai Alkitab katanya. Nengok Alkitab ini Pak, ayo katanya. Iya kan? Jadi selama saudara masih sehat, bacalah Alkitab. Amin. Saya nggak anti saudara pakai HP, silakan. Yang penting baca. Masalahnya buka HP sebentar. Pasal itu belum ketemu, WA-nya bunyi duluan. Ting tung. Lalu kitab bukanya EA. Ya. Makanya perlu kalau Anda baca Alkitab, komitmen dan baca Alkitab. Tapi yang tidak kalah penting adalah doa. Amin. Rumah saudara, kalau suka menyembah di rumah, suka nyanyi di rumah, suka ada pujian dari hatimu bukan dari tip ya. Kalau pakai tip tuh kayak yang di sana tuh pagi-pagi. Orang nggak salah dibilang salah. Itu kan tip. Ya, jangan tipnya yang bunyi. Kita jadi tipnya. Amin. Kita nyanyi buat Tuhan. Kalau rumahmu dipenuhi dengan pujian. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Kalau di rumahmu pengen Tuhan hadir, nyanyi buat Tuhan. Jangan tipnya yang bunyi. Tipnya bunyi, oh, isinya dangdutan sendiri. Ya nggak bisa. Amin. Amin. Mau komitmen memulai sesuatu yang baru? Ayo baca Alkitab. Amin. Nah, di Natal Perdana Alpha Center ini, saya pengen mengajak setiap kita. Ayo kita berubah. Dan yang kedua, ayo kita memulai sesuatu yang baru. 2021, saya punya keyakinan besar. Kita ingat di awal tahun yang lalu, Desember 2019. Dan Januari kita berkata, tahun 2020 adalah tahun penuaian. Amin. Mulai lihat kanan kiri, lihat belakang. Setahun yang lalu kita nggak segini. Setahun yang lalu kita nggak segini, amin. Tahun 2021 harus 2 kali lipatnya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya, Bang. Mari katakan bersama-sama, tiada yang mustahil. Sehingga bagaimana tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapanku. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu, sebab itu ku percaya padamu. Sudah percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Berikan tepuk tangan dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan sukacitaku.
usah lihat kanan dan kiri, tapi mulai lihat hatimu dengan Tuhan. Sudah sampai di mana perubahan hidup? Sudah sampai di mana pengenalanmu akan Tuhan? Kalau kau merasa sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi kau belum mengalami perubahan hidup, mulailah hari ini kau buat keputusan dengan Tuhan. Sebelum tinggalkan tahun 2020 ini dan memulai tahun yang baru, buatlah komitmen dengan Tuhan. Tuhan, tidak ada yang lihat, hanya aku dan Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau komitmen untuk berubah. Aku mau komitmen untuk memulai sesuatu yang baru, Tuhan. Aku mau komitmen untuk mulai baca firman-Mu, Tuhan. Aku mulai bangun persekutuan dengan Tuhan. Aku mau hidup dalam doa. Aku mau hidup dalam penyembahan. Dan percaya komitmen-Mu dengan Tuhan. Komitmen itu yang membuat hidupmu akan berubah. Komitmen-Mu itu yang merubah semua keadaanmu, saudara. Mungkin rumah tanggamu gak berubah karena engkau belum komitmen. Mungkin keuanganmu belum berubah karena engkau gak komitmen. Engkau setengah-setengah ikut Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita komitmen dengan Tuhan. Amin. Mudah Tuhan mengubahmu, saudara. Mudah Tuhan untuk mengubahmu. Mudah Tuhan mengubahmu dan kembalikan keadaanmu. Kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi ada yang sukar. Tiada yang sukar di Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi. Tapi ku percaya, tapi ku percaya pada. Sama-sama tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang sukar di hadapanku, Yesus. Tiada yang sudah mulai bersama tulis tapi sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya pada, sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya pada, sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya pada. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Ada sesuatu yang baru yang kau kerjakan pagi ini bagi kami. Kita mau berdoa semua jemaat Tuhan di tempat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk masuk di musim yang baru. Musim pengenalan akan Tuhan. Musim takut akan Tuhan sedang dimulai di tempat ini. Dan kalau kami takut akan Tuhan, kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, kami akan melihat hal-hal dahsyat. Hal-hal dahsyat terjadi. Setiap jemaat Tuhan akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan yang mengubah hidupnya. Terima kasih untuk firman. Sekarang waktunya kami akan terima perjamuan kudus. Layakkan kami semuanya untuk terima tubuh dan darah-Mu yang penuh kuasa. Ini bukan sakramen biasa, tetapi ini adalah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat yang ada di tempat ini, yang rindu untuk mengalami kehidupan dan pemulihan yang baru dari Tuhan. Biar mereka dilayakkan untuk terima tubuh dan darah. Mereka dilayakkan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Karena mereka tahu, ketika mereka bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ada kuasa yang mengubah hidup. Ada kuasa yang mengubah masa depan.
Ada kuasa yang mengubah keuangan. Ada kuasa yang mengubah kesehatan mereka. Seperti saya yang sakit sekalipun akan menjadi sembuh. Yang mengalami kematian rohani akan hidup dalam nama Yesus. Dan kami terima tubuh dan darah-Mu dengan percaya ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap terima perjamuan dulu bersama-sama katakan.